Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzaini, mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1 Universitas PGRI Semarang, jurusan PGSD kelas 01. Pada kesempatan kali ini saya akan mencari solusi, karena saya ingin mencari solusi, menyelesaikan masalah, bukan mencari masalah. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai narasumber kita. Beliau adalah Ibu Hartati SPT. Beliau adalah orang yang humble, pintar, berpengalaman dalam dunia pendidikan. Saya akan mewawancarai masalah-masalah yang saya temui dalam pembelajaran di kelas saya pada kelas 4 di SD Pekiringan 02, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Jadi gini Bu, saya kan di kelas 4, saya memiliki beberapa masalah. Nah, masalah yang saya temui itu pada pembelajaran IPAS kelas 4 tentang fotosintesis. CV-nya adalah siswa mampu menjelaskan reaksi fotosintesis, tetapi hal yang terjadi hasil belajar siswa itu rendah. Dari masalah yang saya analisis tadi, akar penyebabnya di antara itu satu, mode pembelajarannya tidak menarik, gurunya hanya ceramah. Yang kedua, kemampuan guru dalam pengembangan diri masih rendah, siswanya malas. Nah, guru menggunakan guide hajinya sudah menggunakan buku paket itu saja dan LKS itu saja. Nah, kira-kira menurut Ibu bagaimana solusi alternatif terhadap masalah yang saya temukan? Monggo masukannya, atas masukannya saya terima. Monggo Bu. Terima kasih Bapak Muzaini. Siang ini kita bisa berbagi ya Pak ya, berbagi pengalaman. Sama-sama kita juga mengajar di kelas 4 yang sama. Kita sebagai guru yang sama juga mengajar kelas 4. Dan di materi yang Bapak pilih itu ada mapel IPAS ya Pak ya, yaitu tentang reaksi fotosintesis. Sesuai dengan CP, di dalam CP itu ada CP pembelajaran. Di dalam CP itu juga ada elemen untuk IPAS itu ada 2, yaitu memahami pengetahuan IPAS, kemudian keterampilan proses. Tadi disampaikan bahwa akar penyebab masalah yang terjadi pada pembelajaran IPAS yaitu model pembelajaran yang hanya monoton kepada ceramah saja ya Pak. Nah, sedangkan di kelas 4 ini yang baru kita melaksanakan di kurikulum Merdeka itu adalah ada yang namanya keterampilan project. Nah, di situ tentunya harus ada produk. Tentunya guru itu harus memodifikasi model-model pembelajaran supaya menarik siswa untuk semangat belajar. Jadi mengubah paradigma lama guru itu sebagai sumber belajar. Jangan sampai kita menjadi dalam arti sumber belajarnya hanya guru saja. Iya. Abaikan, kita bisa mengambil banyak sekali model pembelajaran yang kita bisa cari, tetapi untuk kurikulum Merdeka yang cocok adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik itu sebagai subjek atau pusat pembelajaran, yaitu project based learning Pak. Jadi bukan guru yang berpusat, tapi pusatnya adalah peserta didik. Jadi ada proses, sehingga dari proses itu siswa itu mengalami sendiri. Nah, apalagi di sini capaian pembelajaran yang diminta adalah reaksi fotosintesis. Otomatis pembelajaran yang diharapkan itu ada hasilnya dengan praktek ya Pak. Praktek yaitu praktek tentang fotosintesis. Apalagi kan di pelajaran fotosintesis itu ada kita membutuhkan
bahwa tumbuhan itu membutuhkan cahaya matahari, ada klorofil, ada CO2, ada oksigen yang di dalamnya berperan untuk proses fotosintesis. Untuk itu guru harus mampu memiliki model pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang akan diajarkan, Bapak. Nah, dari mana model pembelajaran itu? Ya, kita melihat CP-CP dari atau capaian pembelajaran dari masing-masing mapel, Bapak. Kemudian selain itu guru juga jangan malas, Bapak, karena di dalam kurikulum Merdeka semua ada di platform Merdeka Mengajar. Kalau kita kenal yaitu disingkat PMM ya Pak, pemanfaatan ya, PMM, pemanfaatan Merdeka Mengajar. Bagaimana cara aksesnya? Oke, Bapak kalau mau mengakses PMM itu otomatis guru itu harus punya akun belajar, Bapak. Otomatis kita harus terkonek dengan akun ID belajar. Pak kesini sudah punya ya? Nah, nanti Bapak tinggal masuk ke, kalau saya seringnya masuk langsung ke Chrome, kemudian ketik Merdeka Mengajar, nanti keluar HTTP Kemendikbud. Nah, di situ ada fitur perangkat PMM. Di situ ada. Di situ banyak sekali, ada perangkat pembelajaran. Ada perangkat ajar, ada bahan ajar, ada pengembangan diri, aksi nyata. Nah, di situ banyak sekali. Apakah itu hanya untuk guru? Oh, itu tidak hanya untuk guru. Di situ siswa bisa mengunduh materi. Nah, jadi ketika siswa itu punya akun, punya akun belajar ya Pak. Tetapi kalau di SD saya itu kayaknya di kelas 1 dan kelas 4 itu akun belajar belum itu Pak, belum dimanfaatkan. Iya, belum. Jadi masih gurunya yang mendownload materi buku-buku yang ada pada di PMM itu. Betul. Selain itu di PMM itu juga ada pengembangan diri. Nah, jadi ketika ada akar masalah gratis tentunya ya. Gratis, iya gratis. Nanti dapat sertifikat Pak di situ. Asal kita sudah belajar, menyaksikan video, mengunggah aksi nyata, kemudian nanti ada sertifikat 32 JP Pak. Itu. Nah, terus tentang media aja Mbak, alat peraganya kan tentang fotosintesis. Nah, alat peraganya yang cocoknya bagaimana? Kelebihan dan kekurangannya. Oke Bapak. Bisa apa saja? Ketika saya sendiri nih sebagai guru kelas 4 ya Pak, untuk media otomatis kita siswa itu kita gali pertanyaan pemantik dulu di diagnosis dulu. Pertanyaan awal, anak-anak kamu makan tidak? Nah, kita giring anak-anak itu supaya bahwa memberi gambaran bahwa tumbuhan itu juga perlu makan, tapi prosesnya bagaimana? Kan otomatis siswa belum tahu. Kalau manusia sih prosesnya harus masak dulu, terus diproses dulu. Kalau hewan bisa juga seperti itu. Nah, sedangkan itu makanan kan kayaknya anak-anak belum paham betul ya Pak ya. Akhirnya kita buat otomatis kita bisa melakukan atau menayangkan video juga bisa. Video pembelajaran saya bentuk dengan PPT, kemudian kita tayangkan ke siswa tentang proses fotosintesis. Media itu juga. Kemudian biar anak itu mengalami sendiri itu siswa saya ajak keluar Pak. Nah, kita keluar ruangan biar tahu bahwa tumbuhan itu memerlukan makanan dengan melakukan fotosintesis, tentunya dengan bantuan sinar matahari. Nah, otomatis fotosintesis itu kegiatannya atau tumbuhan melakukan fotosintesis pada siang hari. Otomatis kita harus ajak mereka keluar. Nah, kalau untuk pembuatan video fotosintesis itu bagaimana Mbak? Menggunakan aplikasi apa yang
Oh, cara mudah oke. menarik anak dengan aplikasi apa? Kalau saya menggunakannya PPT PowerPoint Pak. Nggih. Saya membuat seperti PPT, kemudian di deskripsi materi kita hari ini adalah fotosintesis. Kemudian di dalam slide itu kita tayangkan video tentang fotosintesis. Nah, dari gambaran video itu baru nanti kemudian siswa kita ajak untuk bermain peran langsung melakukan fotosintesis kegiatan di luar. Jadi, nah terus tentang ini di kelas saya kan kelas 4 anaknya aku sekali suka jalan-jalan. Bagaimana cara solusinya menghadapi anak yang seperti itu? Kalau ikut jalan-jalan, wah nggak bisa diajak ditinggal sebentar. Oh gitu ya Pak. Kayaknya kalau masa anak-anak itu seperti itu semua ya Pak. Kayaknya di saya juga mengalami yang seperti itu. Kadang saya ketika ditinggal sebentar, kadang ada yang ribut, ada yang jalan kemari. Tapi alhamdulillah saya satu alternatif yang saya buat adalah kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya bagaimana? Contohnya, di awal pembelajaran di awal ya Pak. Kemarin saya mulai pembelajaran di Juli. Nah, ketika di kelas baru pengenalan MPLS, nah kita menyusun jadwal, membuat piket juga termasuk menyusun kesepakatan kelas. Contohnya satu, siswa berbaris di depan kelas itu harus sepakat. Itu kemudian salah satunya itu kemudian dilarang berbicara sendiri ketika guru sedang keluar, seperti itu, berbicara yang sopan. Nah, dari kesepakatan itu kemudian saya buat kesepakatan kelas, kemudian ditandatangani oleh siswa semua Bapak, seperti itu, sehingga meminimalisir untuk siswa ribut sendiri. Nah, bentuk pelanggarannya bagaimana? Kalau judgement ya, misalkan ada yang pelanggaran. Iya. Untuk pelanggaran ke siswa itu, apalagi sekarang zamannya medsos ya Pak. Kalau misalkan saya berbicara kasar saja, mereka langsung laporan ke orang tua. Nanti katanya dibully, itu kan pelanggaran sekali ya Pak. Iya. Sedangkan di siswa itu adalah lagi masa-masa berpikir emas, di mana itu mereka itu berpikir dalam arti masa-masa emas, mengenang semua apa yang terjadi. Jadi ketika kita melakukan salah ataupun baik, pasti tertanam di hati. Nah, jadi ketika tadi ada pertanyaan hukuman, judgement kepada siswa, saya tidak menghukum secara fisik. Yang satu, saya tidak menghukum secara fisik. Oke lah, kalau misalkan dia berbuat kesalahan, misalkan saya hanya coba kamu membaca Pancasila, seperti itu. Jadi ada hukuman yang mendidik Pak, seperti itu. Terus kira-kira kalau mode pembelajarannya saya menggunakan kooperatif itu bagaimana ya Bu? Bagus apa enggak? Kooperatif berarti bekerja sama, ya berarti bekerja sama antar siswa, ya. Nah, iya bagus itu Pak. Cuman masukan ada samping itu kan bagus melatih kerjasama dengan yang lain ya Pak. Tetapi kelemahannya juga nanti siswa yang diskusi, ya, ada yang malas, ada yang itu, sehingga mereka sudah ada yang pintar, sehingga mereka nyaman dalam arti dia kelemahannya seperti itu. Kelemahannya adalah ada siswa yang hanya ada yang tidak kerja bersama-sama. Ya, seperti harus ada keseragaman, sama-sama sampai Iya. Terus untuk masalah yang kedua nih, hasil belajar saya rendah sekali untuk pembelajaran matematika. Nah, itu kan matematika ada pelajaran yang sulit bagi siswa sekarang. Bagaimana cara siswa anak itu biar suka sama matematika? Karena mereka dari awal sih udah takut sama matematika, ada hitung-hitungannya gitu, mumet. Iya.
Kalau iya, saya juga pernah jadi murid ya Pak ya. Kita semua pernah jadi murid. Mungkin ya pelajaran yang ditakuti adalah matematika. Tapi ternyata ketika kita menjadi profesi pilihan guru, kita harus membuat semua mata pelajaran itu menjadi yang menarik sehingga banyak minat atau siswanya menjadi semangat dalam belajar. Untuk saya dalam pembelajaran matematika, satu yaitu menanamkan bahwa matematika itu ilmu murni, terus bisa dipakai di mana saja, jadi kapan dan sampai kapanpun rumus kubus atau rumus persegi adalah seperti ini, kan? Jadi otomatis ilmu pasti. Jadi siswa itu kita buat enjoy dengan cara kadang saya menyanyi bersama dengan siswa. Kemudian tadi ketika ada siswa yang salah jangan dihukum secara seperti fisik, itu. tapi secara fisik. hukum yang mendidik, ya seperti itu. Nah, terus bagaimana Mbak menghadapi dalam pembelajaran? Anak kan bervariasi, ada yang malas, ada yang rajin, ada yang bodoh, ada yang pintar. Itu bagaimana cara mengelompokkan mereka? Okay. Untuk kurikulum merdeka nggih Pak, di dalam pengelompokan siswa itu kemarin saya mendapatkan ilmu bahwa ada tes diagnostik. Di situ nanti pengetahuan awal, di situ siswa dites diagnostiknya. Kalau pengetahuan diagnosis itu bukan hanya pelajaran matematikanya saja, tapi pelajaran lain juga mengikuti. Nah, dari hasilnya itu nanti guru mengelompokkan kemampuan tinggi, sedang, dan lemah. Iya, nah ada 3 kelompok. Tetapi kadang orang tua kelemahannya kenapa? Loh, anak-anak saya dikelompokkan ke tipe lemah yang seperti itu. Anak saya kok. Iya, nah sehingga Betul-betul. Iya, seperti itu. Jadi ditakutkannya mereka terdiskriminasi gitu ya Pak. Tetapi hasil supaya kita sebagai guru jangan sampai kita membuat kelompok berdasarkan pengetahuannya ya Pak, berdasarkan yang cukup, sedang, tinggi seperti itu. Tapi jangan sampai ketahuan kalau ini adalah kelompok-kelompok yang rada di bawahnya ya. Tetapi mintalah kepada yang kelompok yang bisa supaya tidak sombong. Ya, jangan saya belajar di kelas yang pintar, di kelompok yang pintar, tapi yang pintar juga yang di bawahnya seperti itu. Nah, terus untuk ini Mbak, untuk pelajaran matematika, pembuatan LKPD atau lomba kerja ini bagaimana supaya anak itu paham? Saya belajar tentang sudut LKPD-nya bagaimana? Bentuk LKPD-nya apa? Kalau matematika kan sudut, tentang sudut, suruh gambar, suruh mengukur sudut, bentuk LKPD-nya bagaimana? Kalau LKPD berarti lembar kerja peserta didik ya Pak ya. Untuk LKPD sebaiknya dibuat selama proses Pak. Jadi selama proses ketika guru itu mengajarkan tentang sudut atau jenis-jenis sudut ya Pak ya. Nah, kita siapkan LKPD yaitu misal nomor 1 misalkan jenis sudut, siswa menggambarkan jenis sudut dan besar sudutnya. Kemudian dari besar sudut kita membandingkan, ada gambar misalkan sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Kemudian kita dijajarkan, kemudian siswa mengurutkan berdasarkan besar sudutnya, besar mana yang urutan kecil atau urutan yang besar. Misalkan seperti itu urutan dari urutan sudut seperti itu untuk LKPD sudut. Terus ini untuk pembelajaran tentang sudut di kelas 4, kadang ada siswa yang nggak bawa penggaris. Itu bagaimana? Iya. Kadang Pak Guru nggak bawa penggaris gitu. Iya. Itu gimana? Iya, kadang siswa ya Pak ya dibilang harus
pengumuman membawa, kadang enggak, itu sebuah yang harus kita antisipasi. Sebagai guru kita harus menyediakan media atau alat peraga atau alat ya Pak, sehingga ketika siswa ada yang lupa, tidak membawa dan tidak meminjam, nah sebagai guru kita sebaiknya meminjami dengan baik seperti itu, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Nah, lagi penyebabnya selama pelajaran di Pekeringan kan mayoritasnya ibunya pedagang ikan, berangkat jam 3 pagi, pulang jam 2, anaknya orang open, sehingga mereka bermain terus. Nah, di sekolah selama pelajaran anaknya ngantuk Bu, itu bagaimana penyebabnya? Oh berarti kondisi ya Pak, itu kondisi masyarakat itu, ya kembali ke kondisi satuan pendidikan itu juga ya Pak ya. Gurunya sudah ke orang tuanya suruh berangkat, ya anak untuk berangkat, tapi orang tuanya pada sibuk. Iya, mereka mencari uang, maka lupa sama kewajiban sebagai seorang ibu. Iya. Itu bagaimana? Atau di sekolahan nggak berangkat, tidak mengerjakan tugas, malas. Bagaimana? Mengatasi anak sehingga hasil belajar mereka rendah. Berarti di sini kurang kesadaran orang tua ya Pak ya. Di situ juga perlu adanya pendekatan khusus Pak, pendekatan personal kepada siswa tadi yang misalkan di kelas ngantuk, kan Bapak tadi sudah cari akar masalahnya, ternyata oh ibu saya bekerja, sudah pagi-pagi sudah keluar ini. Nah, Bapak menanamkan bahwa belajar itu sangat dibutuhkan atau sebuah memberikan motivasi kepada siswa tersebut supaya bersemangat dalam belajar, sehingga kemudian dia itu tidak tergantung dalam arti kalau sudah menjadi kewajiban saya maka jam 7 saya harus bangun, nah otomatis dia harus juga bangun seperti itu. Bentuk komunikasi dengan orang tua bagaimana Bu? Apakah harus ke sekolah langsung ke rumah orang tua home visit? Ya, Karena menghadapi anak yang nggak berangkat, sekolah ngantuk, hubungan dengan orang tua, solusinya bagaimana? Dengan seperti itu? Kalau menurut saya ya Pak, WA? Jangan kalau seperti itu kita harus melakukan home visit Pak, karena ini berkenaan dengan anak ya Pak. Kalau misalkan lewat HP, oke, lewat WA pertama, terus kemudian kita melaksanakan home visit langsung. Masalah yang terjadi di sekolah, putrane bapak ibu kita sampaikan kepada orang tua supaya orang tua mengerti bahwa anak saya di sekolah seperti ini. Ternyata pekerjaan saya yang pagi-pagi harus sudah keluar rumah berdampak negatif terhadap proses hasil belajar siswa. Itu harus ada komunikasi. Tentunya kita harus langsung berkomunikasi langsung dengan orang tua tersebut Pak. Nah, terus penyebab masalah lainnya adalah guru itu masih menganggap bahwa guru adalah pusat pembelajaran, anak tidak dilibatkan sehingga anak tidak belajar bermakna. Menurut solusinya seperti itu Bu, bagaimana biar anaknya itu aktif? Misalkan terjadi kegiatan student center ya Pak, student teacher ya Pak ya, berarti berpusat pada guru ya Pak. Alternatif yang supaya kita harus melibatkan peserta didik adalah satu, kita harus guru itu harus menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran yang interaktif sehingga siswa itu terlibat di dalamnya Bapak, terlibat komunikasi di dalamnya dalam proses pembelajaran. Terus kemudian guru itu juga harus menerapkan pembelajaran yang berbasis
TPACK Pak. Apa itu teh? Untuk TPACK itu adalah Technical Pedagogic Content Knowledge. Itu berarti merupakan pembelajaran yang menggunakan penerapan gabungan sistem pendidikan yang mengedepankan teknologi dan aplikasi konten tertentu dalam pembelajaran. Misalkan pada tujuan pembelajaran, misalkan siswa dapat menguraikan proses fotosintesis. Nah, kita memasukkan TPACK-nya dengan setelah mengamati video. Nah, otomatis kan kontennya adalah video ya Pak. Dari video itu masuk ke TPACK, teknologinya. Nah, siswa bisa melihat, menyaksikan video itu sehingga ada pengalaman, ada melihat, ada hasil seperti itu. Nah, untuk video kelemahan dan kelebihannya apa Bu? Untuk, nah ini kelemahan, kita kan sebagai guru kadang kapek ngedit video susah ya, video animasi apalagi. Iya. Bapak sekarang kan konten video sudah tersebar di mana-mana. Keunggulannya kita bisa download dengan milik orang lain, bisa dimasukkan untuk pembelajaran anak. Tetapi yang menjadi kelemahan adalah satu, jangan sekali-kali bahwa media pembelajaran menggantikan proses kita sebagai guru. Guru tidak bisa digantikan dengan media apapun. Seperti itu ya Pak. Jadi, selain pengetahuan, guru juga contoh moral juga, kalau kita nggak bisa. Ya betul. Jadi kalau teknologi itu hanya menampilkan teknologi, kalau kita guru ada gunanya moral, akhlak, tingkah laku, sifat santun, yang itu yang tidak bisa dimiliki oleh teknologi Pak. Oke, kita mengajar teknologi tapi tidak bisa menggantikan peran seorang guru. Lanjut Bu, tentang penyebab masalah selanjutnya yaitu dalam penyusunan pembelajaran, kadang guru membuat pembelajaran asal jadi, apalagi asal jiplak tuh. Solusinya bagaimana Bu? Bagaimana cara membuat RPP yang baik? Seperti itu ya Pak ya. RPP ya Pak judulnya berarti ya. Modul aja lah kalau Ya sekarang pakai ya belajar ya Pak ya. Biar kan modul aja dari APP. Nah, biar tujuan belajarnya tercapai, kita harus analisis benar kegiatan yang kita akan laksanakan. Iya betul. Untuk dulu kalau di kurikulum Merdeka kurikulum 13 itu kita mengenal RPP. Di situ kita ada RPP yang sekarang yang satu lembar hanya tujuan, langkah-langkah sama asesmen. Tetapi di kurikulum Merdeka ini ada namanya modul ajar, itu mengganti dari RPP itu. Nah, modul ajar itu kita bisa memodifikasi sendiri Bapak. Di PMN itu ada yang namanya perangkat ajar. Di perangkat ajar itu bisa kita download, kemudian kita sesuaikan dengan kondisi sekolah. Berarti jangan langsung tiru, amati baru kita ATM ya Pak ya, singkatannya itu. Jadi tidak hanya download terus berikan, tidak, kita harus memilih sesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Nah, terus untuk soal-soal yang hot yang bagaimana Bu? Oke. Untuk soal akan sebagai guru kita membuat soal hanya ke LKS gitu. Dalam menyusun soal, tentu sebelum menyusun soal itu kita membuat kisi-kisi soal ya Pak ya. Bagaimana sih soal yang HOTS, High Order Thinking Skill itu ya Pak, yaitu soal yang bukan berarti soal itu susah, tetapi dalam soal itu harus ada C3 sampai dengan C6. Nah, contohnya misalkan pertanyaannya itu tidak langsung ujuk-ujuk. Misalkan kita akan membuat soal tentang fotosintesis. Nah, jadi ada yang namanya apa ya Pak? Ada
soal pemancing seperti itu, ada deskripsinya dulu ya Kak. Terus baru kemudian langsung ke pertanyaannya. Jadi pertanyaan itu tidak langsung apa yang disebut dengan fotosintesis, tidak seperti itu, tapi kita memancing dulu ya, memancing dengan hal yang menyangkut tentang fotosintesis itu. Terima kasih atas wawancaranya. Demikian wawancara kita dengan narasumber kita Ibu Hartati. Semoga ilmu-ilmu yang beliau berikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.